Di scene awal kita akan diperlihatkan sesosok anak muda bernama David yang otaknya di bawah rata-rata. Kayak kalian. Hehehe, bercanda bang. Pada adegan ini David sedang memberikan sebuah hadiah kepada teman sekolahnya yang bernama Millie, di mana si David ini memiliki ketercanduan dengan gadis tersebut. Tak lama datanglah Mark, seorang teman kelasnya yang lain, dan dia mengambil hadiah tersebut dan melemparnya ke danau. Tanpa pikir panjang, David pun nekat untuk mengambilnya, dan yang terjadi, es yang tadinya beku seketika pecah, dan si David tenggelam di air danau tersebut. Dan yang mengejutkan adalah, kejadian tersebut ternyata memicu kemampuan David yang terpendam untuk berteleportasi, di mana dia sudah tiba-tiba berada di perpustakaan sekolah. Adegan kemudian berpindah ke taman, di mana si David sudah menyadari kekuatan yang dimilikinya dan memutuskan untuk melatihnya. Namun, David hanya mampu berpindah ke tempat yang sudah dia lihat sebelumnya. David sendiri tinggal bersama ayahnya yang seorang pemabuk kayak teman saya. Dan ibunya pergi meninggalkan mereka berdua entah kemana. Sehingga David bisa melakukan apapun sesuka hati tanpa takut ada yang melarang. Singkat cerita, si David yang ada di depan bank memutuskan untuk merampok dan hanya perlu melihat isi bunker tersebut dengan berpura-pura boker di toilet. Sehingga setelah dia melihat lokasinya, David hanya perlu menjalankan aksinya. Namun, David tidak tahu bahwa ada organisasi yang mengetahui kemampuan seperti itu dan mencoba memusnahkan kaum pelompat dari bumi. Orang ini bernama Ronald yang juga bermain di Avengers sebagai Fury. Dan dia adalah salah satu pemimpin yang memburu orang-orang seperti David. Alasannya karena mereka menganggap bahwa kaum pelompat adalah orang-orang terkutuk, di mana kekuatan tersebut dapat merusak tatanan dunia dan hanya Tuhan yang bisa berada di mana saja. Singkat cerita, setelah beberapa tahun kemudian, si David kini tinggal di apartemen mewah dan kerjanya hanya berkeliling dunia saja. Namun, saat berada di London, kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama Griffin yang sudah sadar dengan kemampuan David, yang pada faktanya si Griffin ini adalah seorang pelompat juga. What? Adegan berpindah ke apartemennya. Si David pun kaget karena melihat si Ronald sudah berada di sana. Dan tak diduga, Ronald berhasil menyelidiki kasus perampokan yang terjadi beberapa tahun yang lalu dan berhasil melacak David. Terjadi pertarungan antara mereka, dan kita akan tahu kelemahan dari pelompat seperti David adalah listrik tegangan tinggi. Beruntung David masih bisa selamat dan melompat ke ruangan lain, dan melompat kembali ke kamar rumahnya yang dulu. Saat sang ayah sadar David sudah kembali, si ayah pun memohon agar David tidak pergi lagi dari rumah, dan memberikan sedikit uang untuk membeli tua. Namun, si David masih membenci sifat ayahnya yang dulu, dan memutuskan untuk meninggalkannya dan memilih pergi ke rumah Millie. Ibunya mengatakan kalau Millie sekarang bekerja di sebuah bar dan dia pun segera ke sana. Di sisi lain, Ronald pun memeriksa semua barang yang ada di sana dan melihat foto Millie di sana. Scene berpindah ke sebuah bar dan rupanya si David sudah ada di sana. Dan gak nyangka ada Mark juga di sana yang nampak sudah oleng. Terjadilah perkelahian kecil antara David dan Mark yang membuat David terpaksa menggunakan kemampuannya untuk membuat Mark kapok. Dari situ, David dan Millie mulai dekat dan memutuskan jalan-jalan ke Roma. Sementara itu, Mark ditangkap polisi karena berada di bunker sebuah bank. Tak diduga, Ronald yang memiliki akses ke setiap institusi mengetahui itu dan mencoba menginterogasi Mark tentang apa yang terjadi. Dan akhirnya, Ronald mengetahui di mana David sekarang. Adegan berpindah ke sebuah hotel dan yang terjadi selanjutnya adalah kemudian mereka memutuskan untuk jalan-jalan, di mana ada Griffin yang telah mengamati David. Tak lama, David bertemu dengan Griffin, dan tiba-tiba, dua anggota pemburu pelompat datang untuk menangkap mereka. Beruntung mereka berdua masih selamat setelah mengalahkan pemburu tersebut. Ketika Griffin kabur ke tempat persembunyiannya, David tak sengaja masuk melalui jejak lompatan Griffin. Faktanya,
Jika mereka melakukan teleportasi, ternyata mereka meninggalkan jejak atau celah, sehingga David mengetahui di mana Griffin tinggal. Griffin menjelaskan bahwa orang-orang tadi adalah organisasi pembasmi para pelompat dan sudah terbentuk sejak lama, dan Ronald lah yang paling berbahaya. Griffin juga memperingatkan David untuk menjauhi orang-orang terdekatnya, karena organisasi ini akan melenyapkan bagi siapa yang menghalanginya. Dan benar saja, Ronald sudah berada di rumah David untuk mencari informasi dari ayahnya. Tanpa pikir panjang, Ronald pun membunuhnya. Singkat cerita, David memberikan sejumlah uang ke Millie untuk pergi sejauh mungkin, karena dirinya dalam bahaya. Millie pun tak tahu apa yang terjadi dan memutuskan untuk pergi. Saat David pulang ke rumahnya, dia menemukan ayahnya yang sudah terbaring dan dengan cepat melompat ke rumah sakit untuk memberi pertolongan. David pun memutuskan untuk menemui Griffin dan mengajaknya untuk memburu Ronald. Griffin pun menolak dan mengatakan itu sia-sia saja, karena sejauh yang dia tahu, perkelahiannya dengan Ronald hampir membuat dirinya tewas. Untuk itu, David lompat ke rumah Millie dan menemukan dia masih ada di sana. Dan tanpa banyak bacot, David pun membawa Millie ke tempat Griffin. Tak lama kemudian, datanglah Ronald ke tempat Millie dan menemukan jejak lompatan David. Dan dengan alat canggih yang dimiliki Ronald, mereka mencoba masuk melalui celah tersebut. Sementara itu, David dan Griffin terlibat adu bacot karena dia membawa Millie ke tempatnya, sehingga itu bisa sangat berbahaya bagi Griffin dan tempat persembunyiannya. Dan benar saja, Ronald pun tiba-tiba muncul dari lompatan tersebut, dan terjadilah perkelahian. Ketika David sudah terpojok, si Griffin pun membantunya dan melakukan tindakan ekstrim, di mana si Griffin melompat ke jalan raya dan membawa bis untuk melawan Ronald. Anjay. Setelah hampir mampus dengan bus itu, Ronald ternyata masih bisa berdiri. Dan terduga, Ronald pun menggunakan tongkat listriknya untuk menarik Millie dan masuk ke sana untuk dijadikan sandera. Griffin pun membuat rencana dengan meledakkan rumah Millie menggunakan celah tersebut. Namun, David tidak setuju dan mengancam aksi tersebut. Dan David pun membawa kabur detonator peledak tersebut. Griffin langsung mengejarnya sehingga terjadilah aksi saling kejar-kejaran antara dua pelompat. Sampai pada akhirnya mereka melompat ke medan perang dan Griffin pun terlempar ke tiang listrik. Tak lama kemudian David pergi menemui Millie dan dikepung anggota Ronald. Mustahil bagi David untuk meloloskan diri. Namun, bukan film namanya jika tokoh utama tidak bisa melakukan hal yang luar biasa, di mana David mencoba teleportasi dengan Millie beserta rumahnya ke danau dekat sekolahnya dulu. Saat ikatannya lepas, David pun melompat ke perpustakaan lagi seperti waktu itu. Tak diduga, Ronald juga ikut ke dalam lompatan David. Dan untuk mengakhiri ini semua, David membawa Ronald ke dalam gua di sebuah bukit di kawasan Mesir. Sehingga mustahil bagi Ronald untuk keluar dari sana. Singkat cerita, David yang sudah mengetahui alamat ibunya di Kutub Utara, dan saat David membuka pintu, ternyata itu bukan ibunya. Dan ternyata dia adalah adik kandung David. Hah? Si ibu pun menceritakan alasan mengapa David ditinggalkannya, agar mereka terhindar dari bahaya. David pun memaafkan dan meminta restu agar menikah dengan Millie. David pun akhirnya menikah dan berbulan madu di Bikini Bottom, disaksikan oleh SpongeBob dan kawan-kawan. Tamat.